Hai, balik lagi bersama aku, Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau ulas tentang aksi spin-off Adro. Dari sini banyak banget komentar yang nanya jadinya mendingan beli Adro apa enggak nih. Aku akan coba urai semuanya selengkapnya di video kali ini agar bisa jadi bahan pertimbanganmu untuk action di saham Adro. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Jadi Adro tuh baru aja ngumumin rencana mau spin off bisnis batu bara thermalnya, yakni AAI. Adaro Andalan Indonesia ya kalau nggak salah ya. Oke, batu bara thermal ini adalah batu bara yang digunakan untuk bahan bakarnya pembangkit listrik PLTU. Bisa dibilang AAI ini adalah cash cow-nya atau sumber cash-nya si Adro. Makanya pas Adro mau spin off AAI pada bingung dong. Nanti gimana nasib Adro selanjutnya? Karena kalau tanpa AI, bisnis Adro yang tersisa itu tinggal ADMR yang terkait batubara metalurgi dan coking coal, dan smelter aluminium, serta pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti PLTA, dan kayaknya termasuk pembangkit listrik yang akan digunakan untuk ekspor ke Singapura nanti. Nah, kalau dihitung kinerja Adro tanpa AI yang sekarang itu tinggal sisa 35% doang. Sehingga banyak yang menilai setelah spin-off ada potensi harga saham Adro bakal jeblok. Dan itu make sense karena aset yang generate cash-nya itu sudah dilepas sama Adro. Meski yang sebenarnya uangnya muter itu ya di grup itu aja. Karena kami yakin Adaro Strategic Investment bakal eksekusi penawaran umum pemegang saham Adro untuk beli AAI. Ya artinya AAI nggak akan pergi kemana-mana, tapi masih di bagian grup Saratoganya itu gitu. Apalagi Adro juga sudah buat skema penawaran umum pemegang saham. Jadi pemegang saham publik akan dapat juga hak untuk mengambil alih saham AAI dari Adro. Katanya sih bakal berkesinambungan dengan aksi IPO AAI. Untuk memberikan cash kepada pemegang saham, Adro juga mau bagi dividen spesial nantinya. Harapannya dari cash dividen itu nantinya investor atau pemegang saham existing bisa beli saham AAI di PUPS gitu. Yang artinya Adro akan mindahin cash yang tadinya di AAI jadi ke Adro yang baru tanpa batubara thermalnya. Pertanyaan intinya, jadi menarik nggak nih si Adro yang mau spin off ini? Pertama, kita akan bahas seberapa menarik Adro setelah spin off. Tujuan Adro spin-off ini utamanya agar dapat akses pendanaan hijau. Karena jika AAI masih di Adro, si Adro ini bakal kesulitan untuk nyari pendanaan untuk ngembangin energi baru terbarukannya. Sehingga muncul opsi spin-off tersebut. Lalu apakah kinerja Adro langsung merosot tanpa AAI? Jawabannya mungkin ya, untuk tahun pertama nggak terlalu kelihatan. Karena aku ekspektasi proses penjualan AI ini lewat PUPS akan rampung di awal 2025. Sehingga pencatatan laba bersih Adro akan cukup tinggi dalam periode tersebut. Karena dapat cash dari penjualan saham AI ke investor existing. Jumlahnya tergantung, paling gede ya 40 triliunan lah ya kalau dihitung dengan angka-angka yang ada di keterbukaan IDX sesuai penyerapan dari pemegang saham existing nantinya untuk saham AI. Lalu kinerja Adro di 2026 mungkin bakal mengalami penyesuaian di laba bersihnya. Nah, tapi ingat, di 2026 nih Adro diperkirakan sudah mulai menjalankan bisnis smelter aluminiumnya. Sehingga pendapatan Adro pun mungkin akan mulai naik dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mengecualikan pendapatan dari hasil jualan AAI ya. Nah, meski saya belum ada gambaran seberapa banyak revenue yang bisa di-grab oleh Adro dari smelter aluminium tersebut, belum lagi potensi tambahan pendapatan dari ekspor listrik ke Singapura mulai 2027 atau 2028 nanti gitu. Lalu itu juga tidak memperhitungkan rencana aksi korporasi Adro lainnya seperti akuisisi tambang coking coal lainnya dan sebagainya. Jika dihitung dengan laba simulasi Adro melepas AAI di keterbukaan IDX kemarin, kami ekspektasikan PE Adro ada di 13,48 kali secara annualized atau disetahunkan. Jika menggunakan asumsi PE band rata-rata Adro tuh di 9,1 kali, itu adalah harga wajarnya. Berarti asumsi harga wajar Adro tuh ada di 2.564 per saham. Wah, sekarang berarti ada resiko harga Adro bakal mahal dong setelah spin off gitu kan.
Jadi mendingan gak usah masuk dong ya. Nah, angka 2564 ini mungkin bisa dijadikan acuan resiko terburuk yang bisa kamu terima jika masuk ke Adro, dan angka itu cukup make sense mengingat Adro juga masih megang harga buyback sahamnya sendiri tuh di angka 2000-an per saham. Dan jangan lupa Adro juga bakal kasih dividen super besar yang spesial. Kami membuat proyeksi dividen Adro yang spesial ini akan dibagikan sekitar 70-80% dari total cash dan setara cash per Juni 2024. Jika menghitung angka tersebut, potensi dividen Adro sekitar 941 sampai 1126 per saham. Tingkat yieldnya kalau masuk sekarang yang per 22 Oktober 2024 itu sekitar 20 sampai 30%-an lah. Nah, sebelum ke kesimpulan, kita akan bahas lagi untuk bagaimana prospek AAI setelah spin-off. Lalu tentang AAI, ini perusahaan batubaranya si Adro ya yang lagi mau di spin off. Banyak pertanyaan, kenapa harga saham wajar dari penilai independen itu AAI ini lebih mahal dibandingkan Adro secara nominal? Karena kalau dihitung dengan angka-angka yang ada di keterbukaan, harga AAI itu sekitar 5.400 sampai 5.800-an per saham. Harga saham itu lebih tinggi dari harga Adro. Ya, itu disebabkan karena jumlah lembar saham AAI jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Adro. Di luar itu, dalam aksi spin-off ini, rasio penawaran umum pemegang saham diperkirakan sebesar 100 lembar saham Adro akan mendapatkan hak penawaran umum pemegang saham AAI sebanyak 23 saham. Jadi kami rekomendasikan untuk kamu yang mau beli Adro dan ngejar kepemilikan saham AAI, masuknya kelipatan 5 lot, biar nanti outlotnya nggak mentok-mentok ke bawah tapi mentoknya ke atas gitu. Lalu apakah AAI ini prospeknya bagus? Ya, ibaratnya 65% Adro yang dulu tuh adanya di AAI ini. Kalau kamu holder Adro dari lama karena batubara termalnya, yaitu sumbernya dari AAI. Toh nantinya sebagian dana IPO AAI juga akan digunakan untuk membereskan utang-utangnya. Sehingga nanti secara resiko utang AAI ini akan lebih berkualitas. Nah, sisanya itu dari dana IPO akan digunakan untuk pendanaan AAI yang mungkin bakal lebih sulit cari pendanaan konvensional dari bank, sehingga dengan dana IPO ini diharapkan dia bisa jadi ekspansinya AAI, entah mau akuisisi tambang batubara termal yang baru dan sebagainya lah gitu. Dengan begitu, dengan potensi penurunan utang, berarti margin profit AAI bisa lebih bagus gitu. Ditambah kalau dia nanti melakukan ekspansi dari hasil dana IPO tersebut. Nah, ditambah lagi kalau harga batubara naik, makin bagus marginnya kan. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi, apa yang harus dilakukan seorang investor untuk saham Adro? Ada beberapa pilihan nih. Pertama, kamu yang beli Adro dengan tujuan ngejar kepemilikan AAI. Kelebihannya kamu bisa dapat harga yang mungkin lebih murah jika nanti saham AAI atau Adro itu sendiri lanjut naik setelah spin-off dan IPO-nya AAI. Kekurangannya ya ternyata kalau bukannya naik malah turun ya, kamu jadi floating loss lumayan deh gitu kan. Nah, kedua, kamu beli Adro tapi untuk ngejar dividen spesialnya aja. Kelebihan, kamu bisa mendapatkan dividen yang lumayan jumbo secara yield yang mungkin jarang-jarang terjadi ya gitu. Nah, kekurangannya kalau saham AAI meroket ya mungkin kamu nyesel di pojokan gitu. Ketiga, kamu nggak mau beli saham Adro sama sekali, ya nggak apa-apa karena memang agak high risk juga dan penuh spekulasi karena kita nggak bisa memprediksi 100% gitu, dan mungkin baru jelang-jelang November ntar mungkin agak rame proyeksiin dividennya Adro gitu, kayak yang aku prediksiin tadi kan sekitar 900 sampai 1100 ya. Nah, itu mungkin bakal lagi rame dan itu nggak bisa kita prediksi arahnya bakal kemana karena kita nggak tahu keputusan manajemen juga gitu kan. Nah, kalau kamu termasuk pemborong Adro atau enggak nih, coba sebutin di kolom komentar ya. Nah, kalau kamu mau dapat insight saham tiap hari dari Mikir Duit yang beda banget sama di website kami gitu kan, yang lebih spesial dan eksklusif lah gitu, kamu bisa join ke member Mikir Dividen dengan klik link di deskripsi atau enggak di About Me channel YouTube kami. Nah, oke, aku tunggu di grupnya Mikir Dividen ya. Terima kasih, bye-bye.